Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua kembali lagi hadir buat kalian untuk membawakan sebuah cerita baru, sebuah cerita horor yang gua dapat lagi dari sebuah aplikasi, di mana cerita tersebut berjudul Rumah Makan Soto Ludah. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Dan seperti apakah ceritanya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Liburan tahun 2012 lalu, saya mudik ke Jawa. Dalam kunjungan ke Jogja setelah perjalanan dari Solo, saya berlima bersama teman-teman saya mengadakan acara reunian. Maklum, udah jarang ketemu karena kesibukan di instansi masing-masing. Kebetulan salah seorang di antara kami memiliki kemampuan lebih karena bakat alami yang dia miliki. Rekan saya itu, sebut saja namanya Anton. Sejak kecil sudah menunjukkan bakatnya. Saya ingat, waktu SD dulu, dia pernah nangis di kelas gara-gara melihat sesosok makhluk menyeramkan yang hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Sementara saya dan teman-teman yang lain gak melihat apapun. Dan seiring berjalannya waktu, kemampuan dia ini diketahui oleh eyang putrinya yang notabene ningrat Solo. Dan justru bakat ini dilatih oleh eyang putrinya itu agar menjadi lebih terarah dan baik. Melintasi jalan raya utama kota kecil yang menjadi pembatas antara Jogja dan Solo, suasana siang hari yang terik ditambah sepanjang perjalanan kita banyak bercanda, membuat perut keroncongan. Akhirnya mobil saya belokkan ke toko kain di pinggir jalan raya dekat alun-alun. Kami melihat ada banyak kendaraan yang terparkir. Rupanya di dekat toko kain ini ada rumah makan soto yang cukup banyak pembelinya. Saya segera mencari tempat parkir dan mobil saya matikan mesinnya. Kami bergegas masuk ke rumah makan itu. Di rumah makan A ini, kami segera mencari meja dan memesan soto. Namun tiba-tiba Anton menunjukkan ekspresi yang tidak biasanya. Dia nampak jijik. Kami kira itu hal biasa. Maklum, Anton ini kan sejak kuliah dan kerja udah di luar negeri. Jadi mungkin dia jijik karena melihat tempat yang ramai dan pegawainya keteteran merapikan meja atau sisa-sisa makanan yang jatuh ke lantai. Kami segera memesan soto sapi berikut minuman. Kecuali si Anton, dia nggak mau pesan makanan dan minuman apapun. Dari kejadian ini, kami mulai curiga dan kami sempat menanyakan, apakah dia sakit atau tidak selera makan? Anton gak menjawab. Dia hanya senyum. Perut kami yang sudah keroncongan mengalahkan semuanya. Setelah pegawai rumah makan membawakan pesanan, kami segera menghabiskan pesanan kami ditambah gorengan yang ada di atas meja. Sama seperti dulu ketika kami yang masih berseragam putih merah berebut makanan di kantin. Saat saya tambah satu mangkok soto lagi, tiba-tiba Anton mengucapkan semacam mantra. Sepertinya bahasa Jawa kuno yang saya tidak paham. Lalu dia meniupkan ke makanan saya. Aneh, ketika saya makan soto itu, rasanya beda, seperti kurang meresap bumbunya. Perut saya mulai mual dan nafsu makan saya tiba-tiba hilang. Anton tahu hal ini dan dia nyeletuk. Gimana rasanya? Enak? Mungkin gue kekenyangan jadi gak nafsu makan lagi, Ton, jawab saya. Udah, jangan diterusin lagi, ujar Anton. Ada apa sih, Ton? Tanya Edo yang sedari tadi rupanya ikut menyimak. Akhirnya Anton menceritakan kepada kami. Kami sempat tercengang dan dia mengajak kami untuk membuktikannya. Coba nanti kita pesannya dibungkus ya, ujar Anton. Kami segera memanggil pegawai yang ada untuk memesan soto dan membungkusnya.
Namun pegawai itu malah bilang bahwa sotonya sudah habis. Tapi tak berapa lama kemudian ada pemberi baru datang dan dia memesan soto sapi. Dan ternyata sotonya masih ada. Menu segera tersaji di meja sebelah kami. Teman saya yang lain sempat emosi, tapi Anton buru-buru mencegahnya, sembari mengajak kita bergegas ke kasir. Di kasir, Edo membayar pesanan kami semuanya, dan tak lupa Edo memesan soto sapi untuk dibungkus. Kebetulan persis di dekat kasir ada kuali berisi soto sapi yang masih penuh. Namun lagi-lagi penjaga kasir bilang, "Maaf, sotonya sudah habis." Lah, saya heran dong. Itu sotonya di kuali masih banyak. Bahkan saya dan itu sempat berdebat ke penjaga kasir, tapi dia hanya menunduk saja. Saya segera masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Saya dan rekan-rekan kecuali si Anton udah mual-mual gak karuan karena membayangkan kejadian yang barusan kami alami. Akhirnya di SPBU kami segera ke kamar mandi dan mengeluarkan makanan yang ada di perut kami. Benar ternyata apa yang dikatakan Anton. Rumah makan A ini menggunakan bantuan makhluk halus agar banyak pembelinya. Menurut Anton, di dalam rumah makan ini banyak makhluk halus berwajah menjijikan. Ada wanita berambut gimbal, anak-anak kecil yang hanya bercawat dan telinga mencuat ke atas, makhluk berlidah panjang dengan air liur yang menetes-netes dari mulutnya. Dan ada pula sosok hantu seperti korban kecelakaan dengan darah menetes dari sekujur tubuhnya. Semua makhluk halus itu memiliki kegiatan yang sama, yaitu meludahi hidangan yang tersaji di meja dengan ludah mereka. Bahkan hantu anak-anak kecil itu memasukkan jarinya ke dalam kuah soto. Namun ada satu hal yang menjadi pantangan atau syarat pesugihan ini, yaitu pesanan makanan utama tersebut tidak boleh dibawa pulang. Karena mereka, yaitu makhluk halus piaraan pemilik rumah makan, hanya bisa bekerja pada menu makanan yang terhidang di meja dan langsung disantap saat itu juga. Melalui cerita ini, saya mengajak kalian semua agar lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih makanan. Demi kebaikan bersama, saya bagikan pengalaman kisah nyata ini. Silakan kalian mencoba jika ingin membuktikan kisah tersebut. Dan dimanapun sebelum makan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, itulah tadi teman-teman cerita singkat tentang pesugihan rumah makannya, dimana jika kita memesan makanan tersebut dan kita makan kok ternyata enak, dan setelah kita bungkus itu nggak dibolehin, ataupun kalau dibolehin biasanya rasanya beda. Memang sih kalau pesugihan seperti ini sih kayaknya emang ada. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.